Selamat pagi teman-teman semuanya. Shalom, adik-adik di rumah apa kabar? Salam sehat, tetap sukacita. Bersama Kakak Puput Dan juga Kakak Panca. Ya, kita siapkan hati kita. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur dan bersukacita karena kemurahan Tuhan buat kita. Kita siapkan hati kita untuk puji Tuhan ya. Ya, mari kita puji Tuhan. Mari kita bersukaria. Adik-adik masih tetap sukacita ya. Kita mau memuji nama Tuhan lagi. Mohon maaf, ini kita tetap jaga jarak. Jaga jarak. Ya. Kita tetap. Mari kita memuji Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Adik-adik di rumah, kita mau siapkan hati kita untuk berdoa. Kita ambil sikap yang baik karena kita mau berdoa. Kita lipat tangan dan tutup mata. Nanti dipimpin oleh Kakak Puput ya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang dari surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini, di mana Engkau boleh memberkati kami, Engkau boleh memberi kesehatan kepada kami. Dan saat ini Tuhan, kami akan bersama-sama beribadah, bersekutu, memuliakan, meninggikan nama Engkau. Walaupun kami tidak berada dalam satu tempat, tapi kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini. Amin. Kami menyerahkan ibadah hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semuanya, agar seluruh hati kami, hati anak-anak-Mu ini tertuju kepada Engkau dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Tuhan, di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Kak Puput, saya mau tanya, dalam lagu dalam Yesus kita bersaudara itu artinya apa ya? Adik-adik di rumah tahu tidak ya kira-kira arti dalam pujian dalam Yesus kita bersaudara?
enggak ya teman-teman? Apa itu Pasti artinya? tahu, adik-adik kan pinter ya Kak ya. Iya, benar. Artinya dalam Yesus kita bersaudara itu walaupun kita ini berbeda-beda, ada yang masih kecil, ada yang sudah besar, ada yang rumahnya di Kingkang, ada yang rumahnya di Bagi, ada yang rumahnya di Daleman. Ya. Walaupun kita berbeda-beda, tapi kita telah dipersatukan oleh Tuhan Yesus. Oh iya, benar. Dan kita itu menjadi satu saudara dalam Tuhan Yesus. Karena kita bersaudara, maka kita harus saling mengasihi. Iya, kita harus saling mengasihi. Iya. Kalau gitu kita bersama-sama dengan adik-adik di rumah, kita memuji dalam Yesus kita bersaudara. Adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Salam adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Untuk pagi ini firman-Nya bersama dengan Kak Sukma. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan Alkitabnya terlebih dahulu. Mari dibuka Alkitabnya di Matius 10 ayat 1 sampai 8. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan, kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikian firman Tuhan. Adik-adik, seperti di kitab Matius 10 ayat 1 sampai 8, tema hari ini adalah Tuhan memanggil dan mengutus murid-muridnya. Pada ayat yang pertama disebutkan bahwa Tuhan memanggil muridnya di atas bukit, dan di atas bukit Tuhan juga berdoa semalaman.
Ini adik-adik bisa membaca di Markus 3 ayat yang 13 dan Lukas 6 ayat 12 sampai 13. Dan untuk ayat yang 2 itu adalah murid-murid Tuhan Yesus, sedangkan pada ayat 5 sampai 6 murid Yesus harus patuh pada perintah dan pesan dari Yesus sendiri. Tidak boleh dengan seenaknya sendiri. Dan ayat yang 7 sampai 8 itu menunjukkan bahwa tugas murid-murid yang dihendak Yesus untuk memberitakan Injil. Adik-adik, kita sebagai murid Yesus, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Kak Suma akan beri contoh yang sederhana saja. 1. Adik bisa rajin ke sekolah minggu, rajin beribadah, rajin membaca Alkitab, memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan sebagai bentuk ucapan syukur kita. Yang kedua, jika ada teman yang sakit, dijenguk, kita doakan supaya cepat sembuh. Yang ketiga, sebagai anak, kita harus patuh pada orang tua. Keempat, berbagi makanan kepada adik, kakak, atau teman. Jangan pelit sama saudara sendiri. Adik-adik, Kak Suma ada sebuah cerita supaya adik-adik lebih jelas. Ini adalah cerita tentang binatang. Ya, cerita kita pada pagi hari ini adalah, adik-adik, kita akan mendalami dari ayat yang ke-7 sampai 8. Dan Kak Suma akan memberikan cerita mengenai hewan yang berjudul adalah 4 sekawan. Ada sebuah cerita tentang kisah 4 binatang yang berteman. Mereka adalah Dadak, Cici, Sangsang sedang menikmati makan di rumah Kuskus. Kukus sepertinya membuat kue yang lezat. Yamin. Saat mereka sedang membayangkan lezatnya kue kukus, tiba-tiba ketika mereka sedang berkumpul, datanglah hujan. Wah, baru saja mencicipi sedikit kue buatan Kukus, hujan lebat turun. Dadak, Sasang, Cici lari pulang ke rumah mereka. Sedangkan Kukus masuk ke rumahnya. Waduh, ternyata hujan semakin deras sekali. Wah, bisa banjir. Air semakin naik sampai masuk ke rumah melalui jendela dan pintu. Kukus berteriak, "Tolong, tolong!" sambil memanjat ke atap rumahnya. Kukus takut kelelep atau tenggelam. Banjir semakin tinggi dan rumah Kukus tenggelam. Kukus, aduh Tuhan, tolong jangan sampai airnya makin naik. Aku sudah di ujung lubang asap di atas rumahku. Tolong. Wah, Kukus semakin ketakutan dan kedinginan. Rumahnya tenggelam. Banjirnya semakin tinggi. Tidak lama muncullah teman-teman Kukus, Dadak, Cici, Sasang, dan satu lagi yang warna kulitnya hijau. Siapa itu ya kira-kira? Ya, dia adalah Dodo. Mereka mau menolong Kukus. Apa yang sedang mereka lakukan anak-anak? Ya, benar. Mereka sedang menggali tanah. Supaya apa yang tanah itu mereka gali? Kakak juga bingung. Kukus bertanya, "Hai teman-teman, apa yang sedang kalian lakukan?" Dadang, "Tenang saja, Kus." Wow, rupanya teman-teman Kukus menggali tanah supaya air banjirnya mengalir. Nah, apa yang terjadi saat
air banjirnya mengalir. Teman-teman, kukus. Hore, airnya mengalir. Wah, yang terjadi, wah hebat, ternyata airnya mengalir ke tempat lain dan kukus tidak lagi kebanjiran. Tapi apa yang terjadi? Rumah kukus ternyata hancur berantakan. Kukus sendiri menangis dan sedih. Oh, rumahku hancur. Aku tidak punya rumah lagi. Aku tidak bisa tidur. Aku tidak bisa masak kue lagi. Sasang, kami juga sedih, tapi tenang Kus, kami akan membantumu ya. Wah, hebat, teman-teman kukus bersama-sama kompak sambil bernyanyi-nyanyi mulai membangun rumah kukus. Cici mengaduk semen, Dadak menggergaji papan, Sasang menyusun bata, dan Kukus sendiri sedang apa ya? Oh iya, sedang mengangkat bata. Yeay, sebentar lagi rumah Kukus akan selesai. Ya, akhirnya rumah Kukus selesai juga. Bagus ya rumahnya. Lihat, mereka gembira semuanya karena rumah Kukus sudah berdiri lagi, bagus lagi. Mereka memainkan musik. Lihat, wajah mereka berseri-seri ya. Wah, pasti Kukus sangat senang. Teman-temannya mau membantu membangun rumah Kukus, dan Kukus pun bahagia. Nah, adik-adik, dari cerita di atas, kita sebagai murid Tuhan, kita harus membantu teman yang kesusahan. Kalau ada yang sakit, dijenguk, didoakan. Kalau yang tidak punya, diberi atau saling berbagi walaupun sedikit. Kalau ada temanmu yang lapar, kalau punya roti diberi satu, berbagi. Kita sebagai murid Yesus yang mau diutus harus mau membagikan apa yang pernah adik-adik rasakan, baik itu berkat ataupun kasih karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sebagai orang Kristen yang dipanggil tidak untuk menikmati sendirian saja kasih Kristus, tetapi juga memberikan kesempatan bagi orang lain untuk merasakannya. Demikianlah firman Tuhan pagi ini. Semoga adik-adik bisa memberitakan kabar Injil di atas kepada siapapun tanpa terkecuali. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, ajarkanlah kami untuk senantiasa mau berbagi sukacita kepada orang-orang di sekitar kami, sehingga orang-orang di sekitar kami juga merasakan kehadiran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik di rumah, karena tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk menyiapkan persembahan, dan kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita memuji hari ini kurasa bahagia. Berkumpul bersama
lupa ya untuk persembahannya dikumpulkan bersama dengan orang tua ya. Kita mau akhiri ibadah kita hari ini, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah untuk pagi hari ini. Dan saat ini Tuhan, kami mempersembahkan sedikit dari banyak berkat yang Kau limpahkan untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk banyak berkat-Mu yang melimpah untuk kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau belajar memberikan yang terbaik dari kami. Biarlah Engkau yang menguduskan, Engkau menyucikan persembahan kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah kami. Biarlah Engkau menyucikan, Engkau menguduskan ibadah kami. Biarlah apa yang boleh kami nyanyikan, kami suarakan, boleh memuliakan nama-Mu dan boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akhiri ibadah minggu kita hari ini. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap berdoa karena kita dikasih oleh siapa Pak Put? Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita tutup dengan lagu Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Boleh sambil berdiri ya teman-teman, ikuti gerakannya. Sambil